Jangan lupa apa? Like, comment, and share. Uang. Bos. نلتقي مرة أخرى في برنامجنا هذا، وهو برنامج تعليمي اللغة العربية أو تعليمي علم النحو لغير الناطقين بها. Jadi teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar dasar-dasar ilmu nahwu, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas sebuah pembahasan yang sangat penting dalam ilmu nahwu, yaitu babul i'rab, bab tentang i'rab, ya, bab tentang i'rab yang membahas tentang perubahan akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Dan di video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih seputar bab i'rab. Ya, kita akan melanjutkan atau menyempurnakan pembahasan sebelumnya atau di video sebelumnya. Dan bagi teman-teman sekalian yang belum menonton atau mengikuti video sebelumnya yang membahas tentang i'rab dan pengertian i'rab, dan kita bahas secara umum apa itu i'rab, ya silahkan menonton dulu sebelum melanjutkan video ini. Karena jikalau teman-teman sekalian belum menonton video sebelumnya atau belum menyaksikan video sebelumnya, maka teman-teman akan kesulitan untuk memahami pembahasan kali ini, karena pembahasan ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang belum klik tombol subscribe, ya silahkan diklik tombolnya. Saya hitung dari 1 sampai 100. 1, 2, 100. Syukran wa barakallahu fikum. Baik. Jadi ya, kita langsung saja teman-teman sekalian, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berkaitan tentang i'rab, ya. Jadi kita akan membahas tentang aqsamul i'rab, ya, pembagian i'rab. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Ajurrum dalam bukunya, bahwasanya al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas ini. Kemudian kita lanjutkan, wa aqsamuhu arba'atun. Ya, wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, kata Imam Ibnu Al-Ajurrum bahwasanya i'rab itu atau di bab i'rab itu terbagi menjadi 4 bagian atau memiliki 4 tanda. Ya, wa qasamuhu arba'atun. Ya, pembagian i'rab itu ada 4, yaitu raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Ya, teman-teman bisa lihat matanya, ada yang di atas ini. Ya, bahwasanya pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun, dan yang keempat adalah jazmun. Jadi ini dia pembagian i'rab di dalam kitab Matan Jurumiyah. Ada 4, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Ya, wa qasamuhu arba'atun, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Apa itu rafa? Atau sebelum kita masuk ke dalam pengertian di setiap istilah ini, maka sebelumnya kita akan menjelaskan bahwasanya harokat akhir dari suatu kata dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu itu hanya ada 4. Kalau bukan rafa, dia nasab. Kalau bukan nasab, khafat atau jazam. Nah, khafat ini terbagi 2. Ada yang mengatakan khafat, ada yang mengatakan jarun. Ya, ini perbedaan istilah dalam ilmu nahwu. Jadi baiklah, kita akan menyebutkan satu persatu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yang teman-teman lihat di papan tulis. Yang pertama raf'un. Raf'un secara bahasa adalah al-irtifa wa al-ulu. Ya, jadi secara bahasa rafa adalah al-irtifa wal ulu. Ya, al-irtifa atau ulun. Ya, ini dia pengertian
rofa secara bahasa, irtifa al-ulu, ya. Tinggi, di atas atau tinggi. Nah, ini pengertian rofa secara bahasa, irtifa, tinggi atau di atas, al-ulu, tinggi. Nah, ini dia pengertian rofa secara bahasa. Kemudian adapun rofa secara istilah adalah taghyirun makhsusun wa alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha, ya. Taghyirun makhsusun, ya, perubahan khusus di akhir suatu kata dalam bahasa Arab, wa alamatuhu ad-dhammah, dan tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah. Wa ma naba anha, dan apa yang mewakili harokat dhammah tersebut, yang insya Allah kita akan sebutkan apa-apa saja yang dapat mewakili harokat dhammah, ya, di bab setelahnya insya Allah, atau di bab setelah babul i'rab ada bab alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, ya. Jadi ini dia pengertian rofa secara istilah. Nah, taghyirun makhsusun, perubahan khusus di akhir kata di dalam bahasa Arab, wa alamatuhu ad-dhammah, yang ditandai dengan harokat dhammah. Harokat dhammah wa ma naba anha, dan apa yang menggantikan harokat dhammah tersebut, yang insya Allah kita akan sebutkan di pembahasan selanjutnya. Ini dia. Jadi di dalam ilmu nahwu, harokat dhammah, ya, harokat dhammah ini diistilahkan dengan raf'un. Nah, raf'un. Jadi di dalam bahasa Arab, sekali lagi, di dalam ilmu nahwu, harokat dhammah itu dikenal dengan istilah raf'un. Ya, jadi kalau kita mendengar atau teman-teman sekalian mendengar kata-kata raf'un atau rofa, nah, itu berarti tidak terlepas dari harokat dhammah, ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya kitabun, nah, kitabun itu di rofa, nah, kitabun itu di rofa, nah, berarti kitab itu berharokat dhammah, kata kitabun itu berharokat dhammah, harakat akhirnya berharakat dhammah, ya. Kalau kita mengatakan qalamun, nah, kata qalamun ini dirafa, nah, berarti kata qalam itu harakat akhirnya berharakat dhammah, entah dhammah atau dhammatain. Jadi ini dia istilah dalam ilmu nahwu, bahwasanya istilah dhammah itu dibahasakan atau diistilahkan sebagai raf'un, ya. Sekira jelas teman-teman sekalian. Kemudian kita melangkah ke istilah kedua. Istilah kedua ada nasbun. Nasbun, ya, nasbun secara bahasa adalah al-istiwa. Istiwa. Istiwa atau istiqomah. Istiwa atau istiqomah. Istiwa artinya tegak, istiqomah artinya lurus. Nah, istiwa artinya tegak, sedangkan istiqomah artinya lurus. Ini dia pengertian nasab secara bahasa. Adapun secara istilah, bahwasanya nasab itu adalah taghyirun makhsusun wa alamatuhu al-fathah wa ma naba anha, ya. Taghyirun makhsusun, perubahan khusus di akhir suatu kata di dalam bahasa Arab yang ditandai dengan harokat fathah, atau apa yang dapat mewakili harokat fathah tersebut. Jadi kenapa dikatakan fathah istiqomah? Karena dia berharokat lurus di atas huruf hijaiyah. Misalnya wa, ada harokat fathah, ini istiqomah, lurus, makanya disebut istiqomah. Nah, jadi ini dia pengertian nasab secara istilah, bahwasanya perubahan khusus di akhir kata dalam bahasa Arab yang ditandai dengan harokat fathah. Jadi istilah fathah di dalam ilmu nahwu itu dikenal dengan istilah nasbun, ya, nasbun, ya. Kalau dhammah dikenal dengan istilah rafa. Jadi teman-teman ketika mendengarkan kata-kata nasab atau mansub di nasab, berarti kata tersebut atau akhir kata tersebut berharakat fathah atau apa-apa yang menggantikan fathah yang akan kita sebutkan di video setelahnya. Misalnya kita mengatakan qalaman, sebuah pena.
Ya, qalaman ini dinasab. Nah, berarti kata qalaman harokat akhirnya berharakat fathah, entah fathah atau fathatain. Ya, kita dengar kata misalnya taliban. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya taliban itu dinasab. Ya, berarti harokat akhir dari kata taliban itu berharakat fathah. Nah, ketika kata talib ini, ada orang yang mengatakan bahwasanya talib itu di rofa. Berarti sudah kita pastikan bahwa harokat akhir dari kata talib adalah dhammah, karena istilah dhammah dalam bahasa Arab adalah raf'un atau dalam ilmu nahwu. Sedangkan nasab atau fathah di dalam ilmu nahwu itu diistilahkan dengan nasbun, ya, nasab, harokat fathah. Jadi ini istilah-istilah di dalam ilmu nahwu yang sangat penting untuk kita ketahui demi memudahkan kita untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, jadi ini ya. Kemudian kita lanjut. Kita hapus saja ini. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ada khafdun atau jarun. Ini dua istilah namun memiliki arti yang sama. Cuma perbedaan pendapat di kalangan ulama nahwu. Ada yang mengistilahkan dengan khafdun, ada yang mengistilahkan dengan jarun. Apa itu jarun dan khafat? Ya, secara bahasa khafdun atau jarun secara bahasa bermakna tasafful. Tasafful artinya rendah atau di bawah. Ya. Sedangkan secara istilah khafat atau jar adalah taghyirun makhsusun wa alamatuhu al-kasrah wa ma naba anha. Ya, perubahan khusus akhir suatu kata yang ditandai dengan harokat kasrah atau apa-apa yang mewakili harokat kasrah. Ya. Kenapa disebut jar itu tasafful, ya, rendah, karena dia harokatnya di bawah, ya, di bawah. Misalnya huruf alif, ba. Nah, ketika dia berharokat kasrah, dia harokatnya di bawah. I, b, maka dikatakan tasafful, ya, rendah. Sedangkan secara istilah khafat atau jar adalah harokat atau perubahan khusus akhir suatu kata yang ditandai dengan harokat kasrah. Ya, misalnya kita kembali talibun, ya, supaya dimudahkan. Talibun. Nah, ini dia dhamma rafa. Nah, ketika orang atau ada yang mengatakan bahwasanya talib itu di jar atau di khafat, ya, kita ambil istilah jar saja yang lebih umum. Ya, kata talib itu di jar. Nah, berarti kita sudah bisa pastikan bahwa harokat akhir talib itu adalah kasrah atau kasratain talibin. Ya, karena pengertian kasratain atau kasrah adalah harokat akhir atau perubahan harokat akhir suatu kata yang ditandai dengan harokat kasrah. Berarti istilah ini kasrah di dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan jar atau khafat. Ya. Ini dia pengertian khafat atau jar, ya, harokat akhir yang ditandai dengan harokat kasrah. Jadi kalau kita mendengar istilah-istilah jar, istilah-istilah khafat, berarti itu adalah istilah untuk harokat akhir yang berharakat kasrah. Kalau kita mendengarkan kata-kata nasab, berarti harokat akhir dari kata tersebut fathah. Ketika kita mendengarkan kata-kata rofa, maka harokat akhir dari kata tersebut adalah dhammah, entah dhammah atau dhammatain. Ya, saya kira jelas teman-teman sekalian istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Jadi harokat kasrah dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan jar atau khafat. Sekarang yang terakhir teman-teman sekalian, ada jazmun. Ya, apa itu jazmun? Secara bahasa jazmun adalah al-qat'u. Al-qat'u, terputus atau terpotong. Ya. Sedangkan secara istilah al-khafdu adalah taghyirun makhsusun wa alamatuhu as-sukun wa ma naba anha. Ya, perubahan khusus akhir kata di dalam bahasa Arab yang ditandai dengan harokat sukun.
Ya, kenapa dikatakan sukun dalam pengertian bahasa al-qat'u terputus? Karena harokatnya terputus. Yang tidak menjadi bulat, dia terputus seperti ini, makanya dikatakan al-qat'u. Ya, jadi istilah sukun di dalam ilmu nahwu itu diistilahkan dengan jazmun, jazam. Ya, kalau kita mendengarkan kata-kata jazam, berarti itu adalah harokat sukun di akhir kata dalam bahasa Arab. Contoh, misalnya yadribu, sedang memukul. Yadribu. Namun ketika kata yadribu ini dijazam, kita mendengarkan bahwasanya yadribu itu dijazam. Berarti harokat akhir dari kata yadribu berharakat sukun. Namun tentunya ada yang menyebabkan kenapa bisa menjadi sukun harokat akhir dari fi'il mudhari, yang insya Allah kita akan sebutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, jadi ini dia 4 istilah dalam ilmu nahwu. Ada rofa, ya, harokat dhamma, ada nasab, harokat fathah, ada jar, harokat kasrah, ada jazam, harokat sukun. Jadi ini dia istilah-istilah harokat di dalam ilmu nahwu. Dan perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab, karena kita membahas masalah i'rab, berarti kita membahas masalah perubahan akhir kata. Dan perubahan akhir kata itu teman-teman sekalian hanya 4. Kalau bukan rofa, dia nasab. Kalau bukan nasab, dia jar. Kalau bukan jar, dia sudah pasti sukun. Cuma ini. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui teman-teman sekalian, untuk lebih memudahkan kita di dalam memahami istilah-istilah di dalam ilmu nahwu, dan kita akan lebih mudah paham di bab-bab selanjutnya, karena bab-bab selanjutnya tidak akan lepas dari keempat ini. Karena perubahan akhir kata cuma 4. Dhamma, kalau bukan dhamma fathah, kalau bukan fathah kasroh, kalau bukan kasroh sukun. Dan tinggal kita mengenal istilah tersebut, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazam. Ini dia pembagian i'rab di dalam ilmu nahwu.